Ini oke banget sih suaranya. Anjing, kece. Kece anjir suaranya. Gua nggak ada salah apa-apa kok di motor ini. Emang salahnya apa? Balik lagi di channel Tank Katros. Episode kali ini gue sekarang sudah berada di Biker Station. Dimana lagi kalau bukan di tempatnya Om Bingki. Gue kesini mau ngeliat sekaligus mau bawa motornya si Roy. Kita lihat kondisinya seperti apa, karena kemarin itu kan update-nya kalau kalian nonton di channelnya si Roy ya, itu motornya udah aman, tentram, damai mesinnya. Udah diselesaikan oleh ahlinya Om Bingki. Satu. Mumpung gue di sini, sekalian nanti kita mau lihat-lihat juga di sini ada apa aja. Ngobrol sedikit sama Om Bingki, sekalian langsung dibawa ke Katros. Let's go. Oke, sekarang gue sudah bersama Om Bingki. Om, apa kabar Om? Baik. Sehat terus Om ya? Ya, Mantap, semoga lo juga sehat. Amin, sehat terus. Om, ini motor teman kita yang nyusahin ini kemarin Om. Udah aman Om ya sekarang Om ya? Semoga ya. Semoga. Kan maksudnya gini, kita buktiin dulu bahwa ini motor nggak terlalu susah sebetulnya dinyalain. Udah, pokoknya asal bisa nyala, bisa jalan dan seperti semula. Iya. Habis itu kan lo custom nih. Custom. Nah, ntar kemungkinan ada yang berubah-berubah. Kesini lagi mesinnya baru. Oh, masih boleh Om ya? Masih Iya, boleh, ntar dibawa boleh. kesini lagi ya? Masih boleh. Masih ada jaminan. Masih ada jaminan. Kayak dealer. Garansi. Om, jadi ini motornya kemarin, apanya yang bermasalah itu sebenarnya apanya sih? Iya, pada dasarnya cuman pengapian aja. Pengapian. Yang paling tahu Eko. Tapi Eko. kelihatan udah datang, kelihatan dari video-video yang di si Roy itu meledak-ledak. Jadi kan dasarnya di pengapian, mesinnya sih nggak kenapa-napa. Blockhead gitu nggak apa-apa ya? Sementara ini enggak ya. Sementara nggak tahu nanti kalau geber-geber. Nggak sampai situ ya? Cuma Iya. pengapian doang. Iya. Tapi sampai ada yang dibubut-bubut nggak sih Om kemarin? Kagak, cuman Nggak dibikin itu ya. Apa? Bikin Pickup coil? Iya. Oh, bubut Itunya gitu. aja. Pickup coil doang. Dikit lah. Berarti timing lah ya. Timing maksud gua. Ya udah, oke lah nih. Berarti Iya. Om nih pengen gua bawa tapi gua bawa jalan aja ya. Soalnya bengkel kita kepleset nyampe. Dinaikin. Dinaikin. Bawa jalan berat juga gini. Dinaikin. Soalnya Iya. kan bengkel kita dekat. Iya benar. Buat teman-teman juga di sini kalau misalnya penasaran, di sini banyak banget cuy, ya, ada motor cakep banget di belakang. Ya kan? Ini motor Om Bingki? Bukan motor orang, tapi motor orang. Enggak diambil juga. Aduh Om, saya aja ngambil. Bisa juga sih, cuman yang punya jenderal. Aduh. Nggak jadi Om itu ide tankinya ada di depan itu dari Om Bingki apa gimana Om? Iya, kan gue lihat-lihat gue duduk nih, tangki kenapa di bawah pantat sih? Kenapa enggak normal aja di depan gitu? Iya. Nah, gue lihat-lihat, oh bisa dipotong nih. Potong aja kok, dipotong dipindahin ke sana. Ditaruh di depan. Jadi depan lihat-lihat bentuknya lucu juga. Lucu Om, lucu banget. Emang kalau jam terbang beda sih ya guys ya. By the way, kalau buat teman-teman di sini yang nggak tahu, ini kondisi motor standar itu kayak gini nih. Nah, namanya Honda P-Sport Om ya. P-Sport. Iya kan? Ada yang C50 dan yang C70. Iya. Dibilang P-Sport karena bentuknya begitu tuh tankinya. Dia misah ya bentuknya. Makanya tankinya didudukin. Tankinya didudukin. Jadi P-Sport. Kalau sekarang jadi wastafel. Jadi bener. Di depan. Wastafel bener. Cakep banget loh itu asli. Gua ada Bravo Om. Bravo. Gue kepikiran pengen main begituan lagi tuh Om, naikin lagi Om. Ya kan, karena referensi soal motor bebek itu jarang. Sekarang kebanyakan Matic nih begini nih Om. Iya. Ya kan yang lagi rame sekarang begini nih. Matic-matikan dibikin retro. Kalau bebek, anak-anak zaman sekarang udah HP, dibikin HP gitu. Iya. Udah kebanyakan begitu aja. Ada kepikiran. Street Cup, kalau nggak Choppy Cup. Padahal dari dua itu aja sebenarnya sih udah oke, tinggal dikembangin. Oke Om, bener ya? Sip. Main bebek.
Iya. Om Bingki naik itu gimana ya? Oke guys, sekarang motornya mau disiapin dulu kali ini Om ya. Nanti kita isi bensin sekalian gue bawa. Oke, sip Om ya. Oke. Udah gitu. Sama siapa? Sama yang punya motor. Oh, udah aman. Itu dulu yang penting. Aman ya. Oke. Sip, thank you Om ya. Ya. Oke. Thank you ya. Oke. Sampai ketemu lagi. Good luck. Terima kasih. Motornya kita bawa teman-teman. Doakan saya. Aman ya. Om, langsung gue bawa ya Om. Oke, kita tes. Nice. Oke Om, thank you ya. Yuk, kok. Suara knalpot teh. Gokil. Rem belakang ada. Wah, pindah gigi 2 over, harusnya aman banget nih. Nice. Kita coba ya, guys. Ini kita pelan-pelan aja dulu. Kabel bodinya ngewer anjir. Suaranya gokil sih. Nggak ada lawan nih motor ya suaranya. Anjing kece banget sumpah. Tarikannya juga sebenarnya fine-fine aja ya. Walaupun cc motor ini sebenarnya nggak gede-gede banget, walaupun nggak kecil-kecil juga, nggak yang 200 cc juga, cuman oke lah menurut gue segini pas nih buat harian, buat dipakai touring juga masih bisa nempel. Sejujurnya ini posisi duduknya buat gue yang tinggi badannya 160 ini cukup nyaman. By the way, ini udah macet, sekalian gue mau coba posisi motor macet-macetan, ini panasnya segimana. Gokil sih ini. Asli suaranya sih gokil. Ya. Posisi duduk jujur buat gua nyaman sih. Aslinya ya. Walaupun ini pakai stang jepit, posisinya nggak terlalu rendah, terus posisi footstepnya juga agak ke belakang, nggak yang front control, lumayan nyaman buat gua. Sebenarnya posisi duduk kayak gini yang gua harapin di Napoleon benda 2,5 sebenarnya ya. Bukaan awalnya oke, tapi tengahnya kurang. Begitu udah masuk RPM tengah dia udah agak nahan. Mungkin harus disetting lagi. Gak mungkin soalnya dengan kondisi dari Om Bingki langsung top chair larinya settingannya pas tuh nggak mungkin. Ini pasti cuman sekedar asal sehat dulu. Karena tujuannya adalah setting pengapian. Udah nggak meledak-meledak lagi guys. Udah aman semuanya. Biasanya kan meletak kalau dari videonya si Roy ya. Ini tuh udah aman. Terus ya tinggal setting aja. Setting spoiler, karbu kayaknya makin oke lagi. Ini kayaknya belum disetting spoilernya, karbunya juga belum disetting. Karena ini ya, si Eko cuman tadi fokusnya kan setting pengapian doang yang ada di bubut. Tapi ini oke banget sih suaranya. Anjing, kece. Kece anjir suaranya. Tadi Om Bingki juga bilang ini pasti settingan mesin atau kondisinya pasti bakal berubah lagi karena dikerjain. Om Bingki emang paham banget sih, emang nggak bohong sih ya, pengalaman tuh ya, dia udah tahu banget tuh. Dan emang bener guys, jadi setiap motor nih yang mesinnya dikerjain kayak sekarang nih udah bener nih, nanti pasti kerjain, bikin sasis, naik mesin, dicat semua apa segala macam, itu pasti berubah. Minimal nyalainnya nggak gampang ya. Kata dia tadi kalau udah beres tinggal kalau misalnya ada masalah ya di susah hidup atau apa, nanti tinggal dibawa lagi ke Om Bingki, katanya aman. Jadi Om Bingki emang bener deh, pengalaman udah tahu banget sih, emang jam terbang nggak bohong sih. Oke
Oke guys, motor sekarang sudah di Katros Garage dan ya seperti kalian lihat sekarang motornya ini lumayan kondisinya sembraut ya. Bukan karena nggak diberesin sama si Om Bingki, tapi karena emang kita kemarin tuh cuman baru sampai setting pengapian doang. Sampai timing pengapian dan lain-lain. Jadi kabel bodinya berantakan kayak gini ya it's okay. Gue juga jadinya bisa tahu gitu ya, karena kan ini kan selanjutnya bakal dikerja sama tim Katros. Jadi dengan kondisi kabel bodi yang terurai seperti ini, jadinya gue juga tahu bagian kabel bodi mana aja yang kondisinya mesti diganti atau udah rusak gitu cuy ya. Tapi overall, gue nggak akan cerita banyak, soalnya tadi juga kita udah motovlogan ya. Secara keseluruhan, gue suka banget sama suara motornya. Kita cek sound lagi kali ya. Terus secara posisi duduk, surprisingly, ternyata buat gue yang tinggi badannya 160 ini cukup nyaman posisi duduk ya. Cuma gue nggak tahu kalau buat Roy kayaknya ini mesti dirubah, tapi buat gue cukup nyaman. Tapi apapun itu, masalah posisi duduk nanti udah nggak akan berpengaruh lagi. Kenapa? Karena emang kita bakal rombak total nih cuy. Kalau masalah tarikan, ya tarikan bawahnya oke, tarikan menengahnya kurang, atasnya gue nggak tahu. Tapi itu bukan, balik lagi, bukan karena masalah mesin, karena masalah settingan aja yang belum optimal. Dan memang sengaja belum dioptimalkan, karena fokusnya kemarin cuman kita ke bagian kelistrikan aja. Bagian blok mesin dan lain-lain juga kita nggak tahu kondisinya bakal seperti apa. Dan sekarang seperti apa kondisinya kita nggak tahu, karena belum dicek juga. Mungkin nanti kita bakal periksa lagi, tapi ya kita lihat nanti aja. Tadi habis dipakai jalan, macet-macetan, nggak ada isu soal overheat walaupun kipasnya nyala ya. Gue mau lihat nih, mesinnya rembes atau enggak. Bukan rembes, ada yang netes apa enggak. Banyak oli, ya agak rembes-rembes dikit sih cuy. Di ubin sih clean ya. Cuman emang konturnya itu, bloknya, itu banyak kondisi cat yang melepuh. Kayak yang di head ini nih, head. Paling parah nih headnya nih, asli. Ini paling parah. Tapi itu bukan karena dari Om Bingki ya. Emang kondisi sebelumnya yang sering overheat karena timing pengapiannya nggak beres gitu ya. Gue mau jelasin dikit ya, mungkin sini teman-teman ada yang nggak ngerti apa sih masalah timing pengapian, kenapa sebegitu parahnya sampai akhirnya motor itu jadi seperti rusak gitu, padahal cuma masalah timing pengapian. Jadi gini, masalah timing pengapian adalah, ini gue jelasin pakai bahasa gampang ya, ketika piston sampai di posisi paling ujung, businya nyala, meledak, piston itu mundur lagi. Dan begitu pun seterusnya gitu. Turun, naik lagi pistonnya ke atas, namanya TMA, titik mati atas. Udah sampai atas, businya itu nyala. Nah, itu namanya timing. Itu timing yang pas. Kalau timingnya nggak pas, pistonnya baru jalan setengah, businya nyala. Jadinya ya macam-macam, ada yang tarikannya boyo dan segala macam. Itu gue ngomongin di satu silinder. Gimana kalau dua silinder, dua-duanya timingnya pengapiannya ngaco, ya jadinya seperti itu. Jadi motor itu meledak-ledak, berebet, nggak bisa digas, nggak bisa langsam, dan lain-lain. Karena timing. Nah, ngerubah timing itu ada di bagian pickup coil atau pulser. Di bagian magnet tuh ada sensornya. Itu mungkin lebih teknis lagi, gue nggak akan ke sana. Tapi overall, suara mesinnya kece banget cuy. Nice sih. Gue aja yang bukan punya motornya happy. Gimana yang punya motor ya harusnya sih happy sih. Nah, kalau misalnya gue aja yang bakal bangun motor ini happy, kan jadinya oke. Enak gitu kan ke depannya gitu loh. Gue juga ngedesain happy. Gue bakal nyaman ngerjain motor ini. Kalau kemarin kondisinya belum jelas, jujur ya, gue juga sebagai manusia biasa juga nggak bisa ngebayangin nih motor dalam kondisi mati. Kalau udah jadi nanti mau dibawa kemana nih motor nih? Apa cuman keluar masuk bengkel doang kerjaannya kan? Oke guys, jadi ini motornya. Kalau kalian lihat kabel bodinya emang belum dirapiin ya, dan sengaja emang nggak dirapiin sama Om Bingki. Tuh sebelah kiri, gokil, berantakan. Tapi it works, bener-bener it works. Jalan dari tempatnya Om Bingki sampai ke Katros aman semua. Nah, gue mau lihat nih ya. Jadi kayaknya ada beberapa parts yang kemarin diganti di motor ini, khususnya kalau kita ngomongin kelistrikan. Pertama itu ada tadi ngomongin soal bubut-bubutan, itu yang di sebelah sini guys. Jadi ada mangkok gitu, timing pengapiannya dirubah, itu satu. Yang kedua, kayaknya CDI diganti juga. Kayaknya ya, tapi gue nggak tahu. Soalnya ini bentuknya lumayan baru, bersih. Pakai 2 buah, karena ini 2 silinder. Sama kabel coil sebelah kiri tadi. Nah, kabel coil ini dia pakai 2. Ini baru nih guys. Satu lagi di sini. Jauh emang. Soalnya kan satu di sini, satu di sana gitu. Ini coil juga baru nih guys. Jadi itu sih kayaknya ya. Selebihnya gue nggak tahu lagi. Tapi ini aja yang kelihatan dan yang berdasarkan tadi gue tanyain sama si Eko cuy.
Sekarang gue mau jelasin ya, karena kondisi motornya udah kelihatan seperti ini, bagian-bagian mana aja yang nanti tetap gue pertahankan, gue pakai di motornya untuk next project atau desain yang baru, dan mana aja yang nggak gue pakai. Mungkin gue bahas yang masih gue pakai ya, berarti yang nggak gue bahas tuh nggak gue pakai lagi. Pertama yang udah pasti adalah bagian sasis. Bagian sasis ini menurut gue masih bisa dioprek lagi, masih bisa di custom. Opsinya sebenarnya ada dua, bikin sasis baru atau masih pakai sasis bawaan standar. Tapi setelah gue lihat-lihat dan tadi discuss sama Eko juga, sama Om Bingki juga, kayaknya gue tetap pakai sasis bawaan standarnya yang nanti gue bakal ubah lagi. Terus bagian kedua yang gue pakai, masih gue pakai adalah udah pasti bagian mesin. Ya, selebihnya nanti bakal finishingnya paling di cat. Karena banyak yang tadi gue bilang ya, kondisi cat yang melepuh gitu. Jadi mungkin nanti mesinnya ini kita bakal repaint ulang lagi, bakal dirapihin lagi. Tapi nggak tahu sampai sejauh mana, karena gue ngerjain mesinnya agak hati-hati gitu ya. Jangan sampai gara-gara mau ngecat malah jadi nambah masalah baru di permesinan. Arem juga kayaknya nanti gue bikin, cuman yang bentuknya kayak ala-ala softail gitu ya. Nggak tahu masih pakai arem atau nanti sasisnya bakal rigid, jadi nanti disambung sasisnya ke belakang gitu. Gue sih masih belum ada bayangan. Tapi kalau kalian udah punya bayangan dan kalian punya masukan yang oke, bisa banget tuh. Mau tetap pakai arem ala-ala softail atau frame-nya di las jadi satu jadi model rigid. Kalian pilih yang mana? Tulis di kolom komen. Terus suspensi depan walaupun masih oke, ini gue masih 50-50 sih. Sok depan kan model teleskopik ya. Bisa sih sebenarnya ngebayangin, cuman kayaknya agak maksa kalau dicolok dengan style nanti kalau gue bikin desainnya itu model yang agak-agak retro atau klasik gitu ya. Karena ini model shock breaker upside down. Jadi sebenarnya kurang masuk, tapi ya sah-sah aja, namanya motor custom ya kan. Yang udah pasti nggak gue pakai itu ban. Ban sayang banget ya. Ini Sinco loh cuy. Bulu-bulunya masih ada, walaupun yang di tengah udah nggak ada. Ban udah pasti gue nggak pakai. Velg gue udah pasti nggak pakai. Perangkat pengereman masih gue pakai kayaknya. Disc brake dan lain-lain itu masih gue pakai. Knalpot nggak gue pakai dan lain-lain. Full step juga. Nanti kita lihat lah. Kurang lebih seperti itu. Jok juga gue nggak pakai. Tangki gue nggak pakai. Bikin baru lagi semuanya. Terakhir, gue mau ngasih tahu statement gue. Mungkin ini yang lumayan penting ya. Ya gue sih sebenarnya nggak pernah lihat langsung. Tapi ada masukan bahwa ada yang bilang bahwa karena gue ngegarap motor ini dari awal, ternyata nggak beres-beres, dibawa ke Om Bingki, terus udah selesai sama Om Bingki, belum dikerja-kerjain dan segala macam. Sebenarnya gini, gara-gara hal itu, jadi banyak anggapan atau opini-opini yang menurut gue agak melenceng. Tapi sebenarnya gini sih, satu hal yang paling penting, gue nggak peduli apa kata netizen soal opini yang dari sudut pandang gue yang nggak seperti itu. Yang misalnya ada opini bahwa gue nggak mau ngerjain motor ya, gue males-malesan ngerjain motor ya. Nanti gue bakal jawab, gue bakal jelasin kenapa jadi bisa terbentuk seperti ini. Gue ceritain dikit balik ke kondisi awal ya, dimana waktu gue deal sama si Roy untuk ngerjain motor ini, di awal itu gue bilang bahwa gue mau ngerjain motornya kalau kondisi mesinnya sehat dan gua nggak megang mesinnya. Kenapa? Simple. Karena gua bukan bengkel spesialis mesin. Kalau cuman ganti oli, ganti kampas kopling, semua bengkel bisa. Bengkel gua pun juga bisa. Dan setiap bengkel punya spesialisasi. Singkat cerita, tahun lalu motornya pun datang ke bengkel gua. Sampai ada 1-2 hal yang nggak bisa gua jelasin ke kalian. Di situ gua mikir, mesinnya belum beres. Tapi opini itu udah menggiring gua untuk minta ngerjain motornya. Motornya harus sudah jadi, motor harus ada progres. Padahal di awal gue udah bilang, mesinnya harus sehat dulu. Kenapa? Karena poinnya gini, kalau gue di awal tahun kemarin, sebelum motor ini dibawa ke Bingki, motornya gue bikin, udah jadi motornya bagus, tapi mesinnya masih pincang kayak kemarin, nggak bisa jalan jauh dan segala macam, gue tanya sama kalian, motornya bakal dipakai nggak? Nggak pasti. Yang ada di otak gue ngebayangin adalah motor ini walaupun tampilannya bagus, tapi mesinnya bobrok. Kerjaannya ngapain? Bukan ikut San Mori, bukan ikut event, bukan jalan-jalan, bukan bikin pemiliknya senang. Kerjaannya adalah keluar masuk bengkel, benerin mesin. Yang dimana menurut gue suram banget tuh motor kayak gitu. Udah bagus-bagus dan segala macam gitu. Makanya gue punya pikiran bahwa benerin dulu mesinnya. Kalau mesinnya udah beres, gue kerjain motornya secara keseluruhan. Kalau udah jadi, enak dipakai. Mau diajak San Mori, mau diajak touring, mau diajak kemanapun, enak gitu. Makanya gue bikin timeline seperti itu. Ada opini gue nggak mau ngerjain dan segala macam. Satu, gue nggak peduli. Kedua, mereka nggak tahu, ya wajar. Dan emang nggak harus gue kasih tahu juga. Dan lagian, gue nggak ada salah apa-apa kok di motor ini. Emang salahnya apa? Dari awal gue kerja sama Roy untuk ngerjain motor ini, niat awal gue adalah gue pengen ya udah, ayo kita kerjain bareng-bareng. Harusnya ini have fun.
nggak ada tekanan dari siapapun, nggak ada cerita-cerita sebelumnya yang jadi pindah ke gue. Lah kenapa? Orang gue pengen ngerjain ini, have fun kok. Gitu loh. Jadi udah jelas ya maksud gue. Walaupun ya sebenarnya balik lagi, gue nggak peduli sebenarnya. Cuman gue tetap harus ngejelasin itu supaya opininya nggak makin melebar kemana-mana. Gue takut itu doang. Kalaupun melebar ya, gue sebenarnya gue ya bukan urusan gue gitu. Cuman di Katros banyak yang cari makan, gak cuman gue doang, ya kan? Ada Mamat, ada anak baru, ada Ibu Desi, ada Ibu Mawar, ada Ibu Lukmi, dan lain-lain, banyak yang cari duit di situ. Jadi makanya gue cuma berusaha untuk ngeluarin statement gue ini untuk ngasih tahu, untuk ngejaga mereka. Kalau gue secara personal sih, fun aja ngebangun motor ini dari awal sampai sekarang nggak ada masalah gitu. Itu aja. Intinya adalah sekarang motor udah sampai ke gua, mesinnya udah hidup, jangankan ownernya yang happy. Gua aja sebagai buildernya yang mau ngebangun motor ini juga happy. Kenapa? Karena dengan kondisi motornya, mesinnya hidup, bayangan gua udah beda lagi nih cuy. Nanti kalau gua bangun motornya nih, dengan sepenuh hati gua dan jadinya nanti bisa nyenengin si Roy, motor ini bayangan gua bisa dipakai sunmori, bisa dipakai keluar kota, bisa bikin konten baru lagi, bikin apa, banyak. Jadinya gua juga semangat gitu loh. Itu bedanya. Mungkin itu yang nggak bisa kelihatan dari sudut pandang kalian sebagai viewer dibanding gue yang builder yang ngerjain motor ini gitu ya. Ya kalau misalnya mesinnya mati ya kayaknya masa depannya suram gitu. Tapi sekarang udah hidup by the way. Jadi ya udah, step selanjutnya adalah nanti motor ini bakal masuk ke ruang produksi tapi nggak langsung dikerjain, ditrondelin dulu. Terus habis itu gue mulai ngedesain. Tapi satu yang pasti nih, gue disclaimer dulu, motor ini dikerjain baru mulai progresnya itu abis lebaran ya guys. Karena sekarang itu tanggal 18. Jadi nggak sekarang banget gue kerjain. Jadi buat yang nanyain, bang progresnya gimana? Progresnya sabar, kita lebaran dulu baru ngerjain motor ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan kalian semua soal project. Bang, kapan motor Roy? Ya, sekarang udah nyampe di Katros lagi. Dan nanti habis lebaran, kurang lebih seminggu atau 2 minggu lagi, motor ini bakal kita progres. Segitu aja untuk episode kali ini. Kalau kalian suka sama video kali ini, silahkan like dan share juga ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe juga supaya gue tetap semangat bikin konten soal motor custom pastinya. Videonya langsung aja gue tutup. Seperti biasa, gue Aten cabut. Peace!